Gue kayak ngomongin kayak nggak makan tuh ya, gue lapar lagi ya. Tapi enak Jo makan pagi-pagi ya. Cuman baik, makanya ini baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita baru top up kemarin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Roman Syauki, nomor induk mahasiswa 2303 0111100025 akan membawakan presentasi yang berjudul Pancasila sebagai Etika Politik. Simak terus pembahasannya. Hakikat Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai luhur, baik norma moral, norma hukum maupun norma kenegaraan lainnya. Pengertian etika. Sebentar. Etika, ing etis, ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam masyarakat, apa yang baik dan apa yang buruk. Etika adalah ilmu refleksi dan kritis. Etika bukan suatu tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Perbedaan antara etika dan moral. Etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran. Jadi etika dan moral tidak berada di tingkat yang sama. Ajaran moral dapat diibaratkan dengan petunjuk bagaimana manusia harus memperlakukan sepeda motor dengan baik. Sedangkan etika memberikan pemahaman tentang struktur dan teknologi sepeda motor. Moral mencoba menjawab pertanyaan apa yang harus saya lakukan. Sedangkan etika ingin menjawab pertanyaan bagaimana hidup yang baik. Nah, ini pembagian etika. Etika sesama manusia, etika profesi, etika keluarga, etika lingkungan, dan etika politik. Prinsip etika sesama manusia. Mengucapkan salam, memenuhi undangan, memberi nasihat, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah. Prinsip etika profesi, tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. Keadilan, adil, dan dalam memberikan haknya kepada siapa saja, dan apa saja yang menjadi haknya tersebut. Otonomi, prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional, orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku yang berada di atas rata-rata, memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Kemudian yaitu prinsip etika lingkungan, prinsip sikap hormat terhadap alam, prinsip tanggung jawab, solidaritas kosmis, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, prinsip nuhar, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam, prinsip keadilan, prinsip demokrasi, dan prinsip integritas moral. Pengertian nilai. Nilai atau value secara terminologi dapat diambil dari pendapat para tokoh. Menurut Frankl, itu ide atau konsep tentang apa yang dipikirkan seseorang atau dianggap penting oleh seseorang. Menurut Henry Hazlitt, dikutip oleh Amrin, mengatakan bahwa nilai adalah sesuatu yang menarik, dicari, menyenangkan, diinginkan, dan disukai dalam pengertian yang baik atau berkonotasi positif. Lebih jelas lagi tentang hakikat nilai ini sebagaimana dinyatakan oleh Muhammad Diali, bahwa nilai itu dapat benar atau salah, baik dan buruk, manfaat atau berguna, indah dan jelek, dan sebagainya. Pengertian etika politik. Etika politik merupakan salah satu bagian dalam lingkungan filsafat. Filsafat yang langsung mempertanyakan praksis manusia adalah etika. Etika mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia. Ada berbagai bidang etika, khusus seperti etika individu, etika sosial, dan sebagainya. Dalam hal ini termasuk etika politik yang berkenaan dengan dimensi politis kehidupan manusia. Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyelidikan alat-alat teoretis untuk mempertanggungjawabkan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Jadi tidak berdasarkan emosi, prasangka, dan a priori, melainkan secara rasional, objektif, dan argumentatif. Etika politik tidak langsung mencampuri politik praktis. Tugas etika politik membantu agar pembahasan masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif. Hukum dan kekuasaan negara merupakan pembahasan utama etika politik. Hukum sebagai lembaga penata masyarakat yang normatif, kekuasaan negara sebagai lembaga penata masyarakat yang efektif, sesuai dengan struktur
struktur ganda kemampuan manusia, jadinya politik membahas hukum dan kekuasaan. Prinsip etika politik, subsidiaritas, hak asasi manusia, keadilan sosial, demokrasi, dan pluralisme. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental, ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama, etika politik yang dilandasi dengan ketuhanan Yang Maha Esa akan menempatkan fungsi kontrol bagi para penyelenggara negara dan politisi bahwa ada Tuhan yang selalu menjadi spirit nilai-nilai spiritual dalam bertindak dan berperilaku. Sila kedua, kemanusiaan, makhluk yang berbudaya dan memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Dengan akal nuraninya, manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Adil berarti wajar, yaitu sepadan dan sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang. Beradab, kata pokoknya adalah adab, sinonim dengan sopan, berbudi luhur, dan susila. Beradab artinya berbudi luhur, berkesopanan, dan bersusila. Persatuan, utuh tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya aneka macam corak yang menjadi satu kebulatan. Persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Indonesia negara plural, memiliki beraneka ragam corak yang tidak terbantahkan, rawan konflik. Sila keempat, kebijaksanaan, kekuasaan, kewenangan harus dikembalikan pada rakyat sebagai pendukung pokok negara. Dalam pelaksanaan politik praktis, hal-hal yang menyangkut kekuasaan legislatif, eksekutif, serta yudikatif, konsep pengambilan keputusan, pengawasan, serta partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat atau dengan kata lain harus memiliki legitimasi demokratis. Sila kelima, dalam penyelenggaraan negara harus berdasarkan legitimasi hukum, yaitu prinsip legalitas. Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, keadilan dalam hidup bersama, keadilan sosial merupakan tujuan dalam kehidupan negara. Kesimpulan, etika politik merupakan sarana yang membahas hukum dan kekuasaan negara. Fungsinya terlihat pada penyediaan alat-alat teoretis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Hal ini dilakukan agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif. Sila yang terakhir dari Pancasila mengungkapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga penyelenggaraan segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan, serta pembagian harus berdasarkan hukum yang berlaku. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.